Tiket Piala Dunia Sepak Bola usia 17 tahun sukses digenggam Garuda Muda usai mengalahkan Yaman 4-1. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Indonesia membuka keunggulan melalui gol indah sayap kiri Zahabi Goli di menit ke-15. Menit berselang, skema serangan pasukan Nova Arianto dari sisi kiri dituntaskan sundulan Fadli Alberto. Sempat ragu karena jebakan offside, gol Alberto disahkan wasit. Penyerang asal Bojonegoro, Jawa Timur itu menuntaskan operan silang dari pencetak gol pertama, Zahabi Goli. Babak pertama ditutup dengan skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-50, Yaman diberi hadiah penalti. Sang kapten, Mohamed Al-Garash, menaklukkan kiper Garuda Muda, Dafa Al-Ghasemi. Skor pun berubah 1-2. Di menit ke-85, giliran Indonesia yang diberi sepakan penalti. Evandra Florasta kembali maju sebagai Algojo dan mencetak gol keduanya di Piala Asia 2025 sekaligus mengubah skor menjadi 3-1. 3 menit berikutnya, Evandra cetak gol keduanya di laga ini sekaligus ketiga selama Piala Asia. Evandra menuntaskan bola rebound di kotak penalti dan menutup pesta gol Garuda Muda atas Yaman 4-1. Indonesia pimpin klasemen sementara grup C dengan poin 6, otomatis lolos ke perempat final dan resmi jadi peserta Piala Dunia usia 17 tahun di Qatar November mendatang. Pemirsa, kemenangan Garuda Muda atas Yaman 4-1 memastikan tim nasional sepak bola kelompok umur 17 tahun ke Piala Dunia di Qatar November 2025. Pasukan Nova Arianto mencetak sejarah pertama kali lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Kita akan bahas timnas Garuda Muda bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Mawar NT Tower. Ada Pak Muhammad, ayah dari pemain Zahabi Goli. Selamat sore Pak Muhammad. Sore Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Iya, sore Mbak. Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dua narasumber. Yang pertama adalah manajer timnas usia 17 tahun Ahmed Zaki Iskandar yang ada di Jeddah, Arab Saudi, dan juga pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke. Selamat sore Pak Zaki dan selamat sore Bung Yuke. Selamat sore Mbak, selamat sore Bung Yuke. Selamat sore Pak Ahmad. Ya, selamat sore Pak. Iya, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk NTV pada sore hari ini. Saya ke Pak Muhammad terlebih dahulu. Pertama-tama selamat atas kemenangan semalam dan selamat juga untuk gol yang sangat luar biasa tadi malam dari luar kotak penalti. Seperti apa perasaan Anda ketika melihat gol semalam? Oh, kebetulan kan saya juga nobar tuh di rumah ya. Ya, alhamdulillah saya sempat terharu juga, rasa sedih juga, bersyukur juga dah, alhamdulillah. Campur-campur ya rasanya. Iya, Goli bisa cetak gol yang luar biasa dah, gol kelas dunia dah, alhamdulillah gitu. Iya, ini namanya Goli memang dirancang dari ketika menamai anak ini memang sudah tahu mau diproyeksikan jadi pemain bola atau gimana nih Pak? Sebenarnya sih ini aja ya, dulu kan saya kan main bola juga tuh, ngikut klub juga, jadi yang namain ini ya Ustadz gitu, nama anak lu karena lu sering ngegolin, jadi Zahabi Goli, Muhammad Zahabi Goli. Zahabi itu kan emas, gol itu mahal, jadi emas yang mahal artinya gitu. Emas yang mahal, iya. Zahabi Goli. Dan memang tadi malam itu penampilan yang sangat luar biasa dan sangat mengagetkan di 15 menit pertama ya Pak Muhammad, kemudian gol itu tercipta. Tapi kalau melihat gol semalam, Anda merasanya memang itu adalah kekuatan dari Goli, biasa melancarkan gol-gol dari luar kotak penalti, atau Anda cukup terkejut ada tercipta gol seperti itu? Ya, alhamdulillah juga emang dia tuh sering
kalau saya lihat sering ngegolin seperti itu, sering, bukan sekali 2 kali. Kayak kemarin uji coba di Jogja juga tuh golnya hampir sama kayak gitu, untuk tiang masuk ke dalam. Oke, jadi itu memang kekuatan Goli ya? Iya, kekuatannya. Oke, ini Goli, Anda kan juga pelatih ya Pak Iya. Muhammad ya, pelatih SSB. Ini anak yang memang Anda latih sendiri atau seperti apa? Kalau boleh cerita sedikit perjalanan Goli mulai dari ketika menekuni sepak bola sampai kemudian akhirnya sekarang bisa masuk ke timnas. Ya alhamdulillah perjalanan Goli ya di SSB dulu saya juga sempat ngelatih juga kan, ngelatih Goli juga, ngasih motivasi. Kadang kalau lagi libur latihan kan saya ngelatih sendiri dia kan, ngasih tambahan latihan. Terus ke depannya dia ikut Liga Top Skor, dipinjem RMD remaja masa depan. Ya akhirnya alhamdulillah bisa ikut ada seleksi, dipanggil gitu. Ini anaknya yang mau atau Pak Muhammad yang punya ambisi untuk? Enggak, kalau kita ngikutin anaknya aja. Kalau dia ini selalu saya support aja gitu. Kalau support, ngasih motivasi. Kalau dia kan udah ada bakatnya, ya kita harus sebagai orang tua ngasih semangat, motivasi. Mulai terlihat bakat itu dari usia berapa? Dari pas SD lah. Oh SD ya? Iya, pas Jadi bukan SD. seperti kalau Evandra kemarin saya wawancara orang tuanya dari umur 2 tahun. Kalau Goli dari umur berapa? Kalau Goli sebenarnya dari TK udah ngikut tuh, udah kelihatan bakatnya. Tapi kan yang lebih menonjol tuh kira-kira umur SD kelas 6 lah. Dan itu sudah langsung dimasukkan ke klub untuk latihan atau dari sekolah? SSB dulu, SSB. SSB dulu ya. Baru SMP tuh main-main ikut Liga-Liga Top Skor, usia 13. Dan sekarang usianya sudah 16? 16 ya. 16 tahun ya. Oke, 16. nanti kita akan cerita lagi soal perjalanan Goli sampai di hari ini ya bisa kemudian menjadi salah satu pahlawan yang menggolkan kemarin. Siap, Saya beralih dulu ke Pak Zaki sekarang. Pak Zaki, kemenangan Ya, Mbak. semalam itu kemudian ada yang mengatakan itu adalah pembuktian bahwa kemenangan melawan Korea Selatan bukanlah keberuntungan. Kalau Anda sendiri, apa pendapat Anda? Setiap tim yang ada di grup kita ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang tentu saja berbeda-beda. Begitu juga dengan kemampuan individu dari para pemainnya. Nah, tim pelatih kita, Coach Nova beserta seluruh asisten pelatih, para analis, itu sudah merancang strategi untuk setiap strategi yang berbeda menghadapi tim yang berbeda. Nah, tentu saja tim yang sudah dibentuk sekarang ini, Timnas U17 ini kan sudah hampir setahun, bahkan setahun lebih sudah dibentuk ya, dari mulai persiapan AFF, kemudian penyisihan Piala Asia, sampai sekarang di putaran Piala Asianya. Ini tentu saja sudah menjadi tim yang alhamdulillah solid, dan satu dengan yang lain setiap pemain mengetahui karakternya masing-masing, begitu juga dengan tim pelatih kita. Maka dari itu, pemilihan strategi yang tepat untuk menghadapi tim-tim yang ada di grup Indonesia ini menjadi faktor kunci. Dan disiplin anak-anak, kerja keras dari anak-anak timnas kita ini bisa kita lihat ya dari 2 pertandingan yang sudah kita lalui, tentu saja menjadi sesuatu yang sekarang ini menjadi semangat, menambah semangat sepak bola Indonesia. Untuk motivasi dan semangat, saya juga berterima kasih kepada seluruh keluarga para pemain. Pak Ahmad kemarin sudah sebelum pertandingan lawan Korea sudah menyempatkan diri membuat cuplikan video dukungan kepada anak-anak kita yang ada di sini, dan itu menjadi menjadi booster buat anak-anak, ekstra motivasi dan semangat setiap pertandingan. Oke, Pak Zaki, hasil 4-1 itu sesuai target atau jauh melampaui target yang ditentukan sebelumnya? Kalau hasil dari gol yang diciptakan, ya alhamdulillah melampaui target kita, karena kita hanya memperkirakan maksimum kita bisa menang dengan 2 gol selisih melawan Yaman. Tapi ternyata kan bisa lebih. Dan juga pada saat melawan Korea Selatan, memang target kita meraih poin, apakah itu seri, dan ternyata bisa menang, ini juga sangat luar biasa sekali. Artinya, di setiap turnamen ini faktor kunci yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meminimalisir kesalahan dari tim kita, kemudian memaksimalkan kesalahan dari tim lain.
Nah, itu kunci yang sangat penting sih sebetulnya di setiap pertandingan atau game di turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia ini. Berbeda kalau kita bermain di liga yang pertandingannya lebih dari 30 pertandingan. Artinya setiap pertandingan di turnamen itu benar-benar harus kita pertimbangkan dan kita fokuskan untuk meraih hasil maksimal. Karena tidak ada lagi yang home and away seperti liga. Iya. Baik, saya Itu, ke Mbak. Bung Ya. UK sekarang. Bung UK, Anda setuju tidak kalau kemudian banyak pihak yang menilai kemenangan 4-1 ya, 4-1 yang sesuatu yang memang di luar target dan prediksi sejumlah pihak, itu kemudian menjadi pembuktian bahwa kemenangan sebelumnya itu bukan sesuatu yang diakibatkan oleh faktor keberuntungan? Ya, pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Zaki, luar biasa Pak. Saya respect sekali dengan kepemimpinan Bapak di tim ini, dan juga mohon sampaikan salam juga kepada para pelatih, luar biasa kebersamaannya dan juga pendekatan yang dilakukan, terutama juga kepada pemain ya, berjuang total banget. Iya, saya menyambung dari apa yang tadi ditanyakan oleh Tasya, bahwa dalam permainan itu keberuntungan selalu ada. Semua permainan olahraga itu pasti ada faktor keberuntungan. Tapi kalau nggak diupayakan, keberuntungan itu nggak akan pernah ada. Jadi ini kombinasi ya, ini kombinasi. Semua orang mendapatkan keberuntungan kalau dia nggak usaha, dia duduk-duduk aja gitu, nggak akan datang itu keberuntungan. Nah kemarin itu memang itu sudah by design menurut saya. Strategi yang diterapkan oleh Coach Nova saat menghadapi Korea itu memang sudah direncanakan pastinya. Karena kita juga sadar diri ya. Ini yang kita hadapi di laga pertama itu Korea gitu. Jadi kita harus pragmatis, wajar saja gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dan kita lihat anak-anak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan tim pelatih kan juga belajar ya di babak kualifikasi Piala Asia kemarin lawan Australia ya. Bagaimana mereka bisa overcome dari sebelumnya di AFF kalah 3-5, kemudian di kualifikasi lawan Australia bisa meraih hasil imbang, kan itu dari hasil pembelajaran. Dan kemarin lawan Korea juga tentu Coach Nova sudah belajar betul dengan tim analisnya untuk menganalisa apa yang bisa dicapai melawan Korea. Ya, strategi counter defense itu, defense counter itu sudah sangat tepat dengan menyesuaikan potensi yang kita punya. Sekarang ini tadi dikatakan oleh Pak Zaki betul sekali, ini turnamen, ini cuma 3 game. Beda dengan liga yang pertandingannya banyak. Kita bisa pakai filosofi tuh. Jadi kalau kalah kita masih bisa recovery karena ada game-game yang lebih banyak ke depan. Kalau turnamen yang dikedepankan itu taktik, filosofi menyesuaikan. Nah, Coach Nova itu lebih mempertimbangkan itu. Makanya sangat berbeda ketika kita bermain sangat tertutup melawan Korea dengan tadi malam kita bermain lawan Myanmar. Itu karakter tim kita yang sesungguhnya. Karena yang dihadapi adalah tim yang boleh dibilang setara sama kita. Baru kita boleh adu taktik, adu strategi, adu ofensif gitu. Dan anak-anak berhasil gitu menunjukkan performa terbaik versi mereka gitu. Jadi kalau kita mau nonton karakter dan juga permainan yang sebenarnya dari timnas U17 ini, yaitu lawan Yaman. Itu baru kita bisa lihat potensi goli yang sangat luar biasa. Tadi ayahnya juga sudah katakan, itu memang spesialis goli, itu bola-bola susah itu dia jago dia. Kalau bola-bola susah, bola-bola gampang malah susah dia. Jadi dia goli itu punya spesialisasi sendiri tuh. Terus bagaimana Fadli Alberto, koneksinya kan, chemistry-nya dengan Guli di depan sangat baik. Terus Evandra sudah semakin matang. Itu karakter yang ditunjukkan dari permainan timnas yang sesungguhnya ketika melawan Yaman tadi malam. Baik, Bung Yuke, ini kan kemudian tidak terelakkan ya, kemudian ada perbandingan antara timnas U17 dengan timnas senior. Kita bisa merasakan sebagai penonton bagaimana anak-anak ini kemudian tadi malam kita lihat bermain sangat tenang, sangat percaya diri, sangat solid. Apa kira-kira yang jadi resep berbeda dengan tim senior? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ditahan dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya masih bersama dengan Muhammad, ayah dari Zahabi Goli, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom Ahmed Zaki Iskandar, manajer Timnas U17, dan Yusuf Kurniawan, pengamat sepak bola. Saya kembali lagi ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, Anda setuju tidak kalau memang tadi malam kita melihat energi anak-anak bermain itu sudah jauh lebih nyaman, jauh lebih percaya diri dan tenang ketika bermain? Ya setuju aja sih. Emang anak-anak semalam tuh main lebih kompak,
lebih maksimal, kerja sama timnya lebih bagus, bahkan bisa alhamdulillah bisa banyak peluang cetak gol semalam gitu. Ya, kita sama-sama saksikan lagi ya mungkin parade gol 4-1 tadi malam pemirsa yang dicetak oleh anak-anak U17 Timnas Indonesia ketika melawan Yaman. Iya, lagi-lagi saya harus mengatakan sangat membanggakan sekali Pak Muhammad bisa melihat performa anak-anak semalam seperti itu. Tapi kalau Anda sendiri sebagai orang tua melihat mungkin proses bagaimana tim ini bisa sampai ke performa tadi malam. Apa menurut Anda resepnya sehingga mereka bisa menjadi sangat dewasa, sangat tenang, percaya diri sekali bermainnya? Ya resepnya intinya anak-anak nih apa yang dijalanin Coach Nova yang dikasih program latihan, terutama fisik yang latihan fisik yang di Jogja itu dijalanin dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, insya Allah sampai sekarang anak-anak tambah kompak, fisiknya lebih bagus, main bolanya lebih tenang dan terutama kekompakannya. Benar nggak sih berat latihannya atau coachnya memang sangat disiplin dan sangat keras? Ya latihannya emang berat sih, yang kayak latihan di Jogja itu emang fisiknya luar biasa. Alhamdulillah dijalanin sama anak-anak selama fisik itu alhamdulillah bisa diatasin gitu. Emang Coach Nova juga saya senang juga dia ngelatihnya tegas, orangnya disiplin. Apalagi kalau main HP di sosial media tuh nggak boleh gitu. Fokus dalam pertandingan gitu. Luar biasa Coach Nova. Jadi larangan tidak boleh bermain sosial media itu sekeras apa sih sebenarnya Pak Muhammad? Karena ini kan terdengar di media ya, anak-anak tidak boleh pegang sosial media, tapi seberapa tidak boleh sih sebenarnya? Ya pokoknya pada saat dalam pertandingan juga mau bertanding itu pada saat TC itu pokoknya diketatin banget main HP gitu. Ya sampai ini juga selesai TC juga jangan terlalu banyak juga main media sosial. Harus fokus kalau dalam mau pertandingan gitu. Ini kan perjalanannya panjang ya, persiapan menuju ke kualifikasi Piala Dunia ini ya. Kalau kita lihat dari bulan Januari 2025 sampai ke hari ini, ada tidak mungkin keluhan dari Goli mungkin sempat down atau sempat rindu untuk pulang ke rumah? Ada tidak keluhan-keluhan seperti itu Pak Muhammad? Ya keluhan sih nggak terlalu ini ya.
mungkin karena Atau dibawa senang saja? iya, mungkin karena kayak kemarin aja tuh pas ini aja kayaknya Desi happy-happy aja, tapi mungkin pas hari raya Idul Fitri aja mungkin Itu biasa paling kumpul terasa ya? keluarga iya. Agak jauh kan dia di Arab Saudi. Tapi ya selama ini alhamdulillah dia nyaman-nyaman aja gitu. Apa kata Goli ketika Lebaran kemarin? Ya kata gue sih dia pengennya kumpul keluarga di rumah Idul Fitri bareng keluarga kan gitu, biasa kita kumpul bareng sama keluarga gitu. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Zaki sekarang. Pak Zaki, ini kan kita berhadapan atau memanage anak-anak yang di usia 17 tahun ya, usia remaja. Mungkin bisa cerita sedikit seperti apa sebenarnya tantangan untuk memanage anak-anak yang usia muda, mungkin tenaganya luar biasa lebih hebat dibanding tim-tim senior, tetapi mungkin kondisi mentalnya juga perlu di-manage ya Pak Zaki? Betul Mbak, jadi alhamdulillah PSSI dengan segala macam fasilitas dan dukungannya terhadap tim U17 ataupun U20 kemarin juga dalam rangka membina kelompok umur ini hampir komplit lah semuanya. Dari tim pelatih, asistennya, analisnya, kemudian tim medis, sampai ke meser, kemudian ada tim handyman-nya, kitman-nya. Ditambah lagi kita juga dipersiapkan tim dari psikolog. Jadi mendampingi anak-anak selama TC maupun selama pertandingan. Karena ini juga sangat penting. Dan soliditas tim ini karena sudah terbentuk setahun lebih, jadi semuanya sudah saling memahami dan saling bisa mengerti posisinya masing-masing, terkait juga terutama masalah disiplin. Coach Nova dengan tim, kemudian juga kami dari tim manajemen itu menerapkan disiplin kepada anak-anak yang mereka sudah paham dari hampir 1 tahun yang lalu. Mungkin Pak Ahmad juga bisa lihat waktu di Solo ya, waktu AFF, kita juga akan menerapkan disiplin yang sama. Ada waktu bertemu dengan keluarga, tapi ada waktu juga kita harus konsentrasi dan fokus. Apalagi menghadapi media sosial sekarang ini ya, sosial media sekarang ini kan sangat luar biasa sekali. Maka dari itu kami juga terpaksa harus membatasi. Tapi komunikasi dengan orang tua itu tetap kita buka sebanyak mungkin. Karena komunikasi dengan orang tua, ridho dan doa dari orang tua inilah yang menjadi semangat mereka untuk tampil habis-habisan di Piala Asia ini, Mbak. Baik. Jadi ya memang ada ekstra lah. Ada ekstra ya, ada yang harus diketatkan tetapi tetap kontak dengan orang tua tetap dibuka seluas-luasnya begitu ya. Baik, Pak Zaki, Bung Yuke ditahan dulu, kita harus break azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bung Yuke sekarang. Bung Yuke, ini berhasil mengukir sejarah masuk ke Piala Dunia U17, bukan keberuntungan, bukan juga karbitan. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim ini kemudian sampai ke titik hari ini, Bung Yuke? Ya, luar biasa ya. Tadi Pak Jaki sempat memberikan prolog bahwa mereka disiapkan sudah setahun lebih ya. Kalau saya mencatat dari bulan Juni 2024 itu pertama kali uji coba internasional sampai kemarin menjelang pertandingan pertama lawan Korea Selatan itu, kita sudah melaksanakan TC panjang dan juga pertandingan internasional sebanyak 19 game. Jadi artinya mereka ini udah memang dipersiapkan secara matang dan thanks to PSSI yang memfasilitasi dengan full house ya istilahnya, hospitality-nya luar biasa, perhatian terhadap timnas luar biasa sehingga memudahkan ya bagi tim manajemen timnas maupun juga tim pelatih dalam menyiapkan anak-anak. Jadi fokusnya udah lebih kepada hal-hal teknis saja karena memang teknisnya sudah selesai gitu. Dan ini membuat mereka secara kekompakan ya terutama dari sisi pemain itu sudah terlihat ya. Karena sudah setahun lebih sudah menjalani pertandingan demi pertandingan, sudah banyak belajar. TC-nya nggak cuma di Indonesia tapi juga di Asia, tapi juga di di Asia, di Eropa juga ya Pak Zaki ya sempat ya. Jadi memang tim ini luar biasa ya. Artinya tidak sia-sia lah bahwa persiapan yang sudah dilakukan demikian panjang dan matang ini membuahkan hasil yang maksimal. Inilah yang memang harusnya dilakukan. Kalau tim usia muda memang TC-nya harus berlama-lama ya. Harus berlama-lama karena mereka tuh kompetisi domestiknya nggak ajak
nggak reguler gitu. Iya. Agak minim ya. Jadi butuh TC yang panjang, apalagi mereka masih muda ya, masih labil ya, kadang-kadang ups and down. Ini tugasnya dari tim manajemen, pelatih dan juga psikolog, ini nggak gampang banget nih untuk menyatukan mereka. Nah saya harap nih nanti diteruskan ya, kalau bisa Pak Jaki jangan lama-lama mereka liburnya Pak, harus cepet-cepet di regroup lagi, karena kalau mereka udah kembali ke komunitas masyarakat mereka, ke lingkungan mereka, saya khawatir ya mereka jadi nggak disiplin lagi gitu. Ya maklumlah namanya juga masih istilahnya masa remaja ya, masih labil gitu. Oke. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, Bung Yuke, saya ingin Anda mengomentari, mungkin kita akan sambil putarkan Evandra ya sebagai top scorer. Kita tadi malam melihat ada gol yang mirip sekali dengan gol ketika penalti melawan Korea Selatan, sempat ditendang, ditahan, kemudian ditendang lagi dan masuk. Mungkin kita sama-sama saksikan. Ya, ini gol Korea Selatan ya, ditahan kemudian ditendang lagi. Ketika menghadapi Korea, Evandra itu nggak berani melihat kiper. Jadi dia sikat aja dalam ayunan terakhirnya tuh dia nggak sempat lihat pergerakan kiper. Iya, Tapi mungkin yang ini lawannya Bung Yuke bisa dia- dikomentari. Ini kan yang gol pertama Evandra tadi malam ya. Iya, ini tadi saya katakan dia tunggu pergerakan kiper karena dia berani lihat wajah kiper, sehingga ayunan terakhir kakinya itu menunggu pergerakan kiper. Menunggu Ini kan pergerakan mentalnya kiper dia ya. berarti sudah percaya diri ya, dia sudah belajar dari kesalahan pertama ya, ketika lawan Korea. Kita lihat sangat tenang, dia liatin tuh kipernya tuh dia liatin kipernya. Ini kan lawan Korea dia nggak berani lihat kiper dia. Tidak berani lihat kiper kalau Korea. Oke. Iya. Nah, ini Dan gol ini kedua juga yang saya katakan tadi mirip sekali dengan penalti ya. Ya, ini Josh Holong ya yang passing bola ke Evandra ya. Ini kan Josh Holong juga baru. Josh Holong ini kan juga baru kembali dari cedera ya, Pak Jaki ya. Iya, Josh Holongnya nggak egois ya berarti Bung Yuke. Iya, dia tetap nggak kehilangan chemistry sama kawan-kawannya walaupun dia sempat absen ya dari tim ini beberapa waktu karena cedera gitu. Ini kan hebat ya, anak ini kedekatan emosional itu sudah sangat nyatu sekali gitu. Apa Jadi berarti Bung Yuke yang ya. bisa dipelajari dari sini? Memang chemistry itu dibangun di lapangan atau seperti apa Bung Yuke? Kalau chemistry buat timnas usia muda itu dibangunnya di TC. Di TC ya. Di TC karena mereka lamanya di TC. Tadi saya katakan kalau di kompetisinya kan usia muda kan praktis kita hanya punya EPA, punya Suratin. Yang boleh dibilang masih minim. Maka tadi bapaknya Goli bilang mereka dari kecil bermain di kompetisi swasta ya, di Liga Top Score disebutin secara spesifik ya. Itu Evandra juga main di Liga Top Score juga. Jadi kita punya, kebetulan saya yang kelola, jadi saya tahu persis anak-anak ini dari kecil. Mereka nggak ujuk-ujuk bisa masuk di timnas U17, mereka main di kompetisi itu dari usia 12 tahun. Iya. Jadi saya hafal betul anak-anak ini. Ya, itulah makanya kita harap dari keberhasilan ini PSSI bisa lebih baik lagi dalam menata kompetisi usia muda ke depan, karena U17 ini Piala Dunianya setiap tahun. Iya, betul. Jadi ini kan opportunity ya buat kita ya Pak Zaki ya. Sehingga animo kompetisi ataupun animo anak-anak muda, pemain-pemain muda kita ke depannya itu semakin besar. Karena harapan mereka bisa jadi pemain tim nasional di setiap tahun sampai 2029. Bayangkan. Bung Yuke, suaranya tidak terdengar? Betul, itu bagus untuk lanjutannya. Untuk lanjutannya, betul. Baik, Pak Zaki mungkin mau menanggapi ini kan saya tidak tahu sebenarnya target awalnya seperti apa dan apakah setelah kemenangan tadi malam dan tiket untuk masuk ke Piala Dunia U17, apakah targetnya setelah ini terus meningkat atau seperti apa Pak Zaki? Jadi memang kami diberikan target oleh PSSI untuk lolos ke Piala Dunia karena di penyisihan di Piala Asia ini kita melihat peluangnya cukup terbuka dengan format yang baru, tentu saja kita punya peluang yang sangat besar. Nah, oke, target setelah hari ini berarti apa? Nah, target setelah lulus Piala Dunia, setelah lolos Piala Dunia, target kita mencapai jenjang yang paling tinggi di Piala Asia, yang mungkin belum pernah dicapai sebelumnya. Finalkah Pak Zaki? Insya Allah. Insya Allah. Ini tidak berani bicara targetnya apa Pak Zaki targetnya? Untuk sementara perempat final dulu, menuju ke semifinal nanti.
Ke semifinal. Oke, jadi hanya bicara target sementara semifinal berarti ya Pak Zaki? Betul, betul. Baik, saya ke Pak Muhammad lagi. Pak Muhammad, ini kan kalau kita bicara tentang anak-anak, tadi Pak Muhammad sempat katakan bahwa sudah 2 bulan ya tidak bertemu. Seperti apa sebenarnya kondisi mental anak-anak Goli terutama ketika bicara dengan Pak Muhammad? Apakah memang anak-anak itu cukup nyamankah berjauhan seperti ini? Atau seperti yang dikhawatirkan oleh Bung Yuke tadi, kalau kemudian kembali nanti akan susah lagi untuk menyesuaikan diri ke dalam? Iya, saya juga berharap sih anak-anak emang yang apa dikatakan Bung Yuke, emang mendingan jangan terlalu lama di rumah lah, mendingan tesnya lebih ini kan. Kalau tesnya kan jadi dia lebih terpantau ya, Disiplin. jadi tidur Disiplin dari dan terpantau. ininya lebih bagus kan, dari pola makan Pola juga kan makan ya, dijaga. iya. Iya, kalau di rumah kan kita ngerinya main sama teman-teman sampai takutnya nongkrong yang gak jelas kan, kayak seperti itu. Lebih bagus kalau sudah pulang ya jangan lama-lama lah, kalau bisa kembali tesnya lagi gitu. Oke. Saya ingin membahas sedikit soal bagaimana mungkin ini kan mimpi semua anak laki-laki ya Pak Muhammad, bisa kemudian bermain bola, kemudian bisa bermain, apalagi Pak Muhammad punya anak yang memang sudah mulai dari usia yang sangat muda, kemudian sekarang bisa masuk ke U17, bukan sekedar masuk tetapi juga mengukir sejarah masuk ke Piala Dunia Pak Muhammad. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang tua, apalagi untuk menemani, membersamai anak sekian belas tahun sampai ke titik ini. Nah, kalau mungkin bisa berbagi resep sedikit Pak Muhammad untuk anak-anak atau orang tua lain yang mungkin saat ini sedang menemani anak-anaknya senang bermain bola, tetapi kemudian itu kan perjalanan yang panjang ya Pak Muhammad, dan stamina orang tua juga mungkin diperlukan di sini. Iya, diperlukan. Ya, intinya kita kalau mensupport anak jangan sampai separuh-separuh lah, setengah-setengah. Kalau bisa support terus kemanapun dia, seandainya latihan bola jauh apa tetap semangat, rajin latihan juga anak-anaknya. Pokoknya untuk orang tua, kita sebagai orang tua support terus kemanapun anak kita berlatih, bermain bola. Jangan ada kata pantang mundur dan menyerah gitu. Tapi kalau semangat terus. Tapi kalau Anda sendiri pernah tidak ada momen-momen Goli mungkin mogok latihan atau kemudian sempat mengalami kekalahan sehingga terus kemudian tidak mau bermain lagi? Apa yang Anda katakan kepada Goli? Kalau kita sih ya kadang-kadang suka pernah juga ada rasa jenuh ya, namanya anak-anak kan masih labil kadang. Ya kita kasih motivasi aja, kalau seandainya dia pada saat dalam pertandingan final maupun semifinal apa kalah, ya kita kasih motivasi buat kedepannya supaya main bolanya lebih bagus lagi, lebih semangat lagi, lebih latihannya lebih rajin lagi, lebih giat dah gitu, seperti itu. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak pemirsa, kita akan kembali usai jeda komersial berikut, tetaplah bersama NTV Prime. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan menyaksikan paket berita berikut ini. Indonesia meraih poin sempurna 6 usai menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Di posisi kedua ada Korea Selatan yang unggul selisih gol dari Yaman di posisi ketiga, yang sama-sama meraih 3 poin, masing-masing sekali menang dan sekali kalah. Sementara Afghanistan dipastikan angkat koper dari Arab Saudi, tersingkir dari Piala Asia 2025 karena selalu kalah di 2 laga mereka. Laga terakhir Garuda Muda akan digelar pada Jumat ini, 11 April 2025 dini hari, melawan Afghanistan. Laga itu berbarengan dengan Korea Selatan melawan Yaman, yang menggelar partai hidup mati untuk lolos ke perempat final Piala Asia sekaligus meraih tiket Piala Dunia sepak bola kelompok umur 17 tahun. Kita lanjutkan perbincangan, saya kembali lagi ke Pak Zaki sekarang. Pak Zaki, ini kemudian ada anggapan bahwa apakah keberhasilan lolos Piala Dunia kelompok usia U17 ini artinya memang kita bisa mengklaim pembibitan atlet-atlet muda itu sudah menunjukkan hasil yang positif, Pak Zaki? Perkembangan dari pembibitan
anak-anak usia dini kita, ya PSSI ini kan sekarang sedang terus memperbaiki program-program pengembangan usia muda, baik dari U10, 12, kemudian 15, 17 sampai U20. Nah, tadi kata Mas Yuke benar, memang kita masih minim sekali turnamen maupun kompetisi untuk kelompok umur. Maka dari itu ke depan, setelah penyempurnaan ini, kami juga berharap akan banyak sekali kompetisi-kompetisi untuk kelompok umur. Mungkin nanti kita bagi wilayah sesuai dengan Asprof maupun Askap Askotnya masing-masing, agar mereka punya kompetisi yang berjalan secara reguler. Alhamdulillah sekarang pun klub-klub maupun SSB itu juga aktif sekali melakukan berbagai macam kegiatan turnamen, entah kompetisi di EPA kan juga ada liganya, mengikuti seniornya, tapi paling tidak semakin banyaknya kegiatan turnamen kompetisi untuk kelompok umur, semakin banyak kita memiliki aset-aset potensi untuk pemain-pemain timnas bola kita. Nah, sekarang standar kita sudah untuk tiap kelompok umur itu sudah harus wajib mengikuti Piala Asia di setiap event tahunannya. Artinya standar bar kita ini bukan lagi di AFF nih, bukan lagi di ASEAN aja, tapi juga di Asia. Ini untuk untuk membiasakan anak-anak kita bertanding dan juga memiliki mental bertanding yang internasional yang sudah siap nantinya. Akan lebih baik lagi kalau nanti juga ditambah, kalau untuk kelompok umur ini TC panjang kita memang ada satu kendala mengenai pendidikan mereka. Yeah. Ya. Tentunya dari segi pendidikan ini juga kita harus bicarakan dengan kementerian terkait, Kementerian Pendidikan, agar dalam rangka TC yang memakan waktu lebih dari 2 bulan, jadwal pendidikan mereka ini juga bisa disesuaikan. Kalau saat ini seperti apa Pak Zaki? Ya. Kita mencoba untuk daring yang pertama, yang kedua kita juga seperti TC di Bali kemarin atau di Jogja mencoba memanggil guru-guru private yang memberikan ekstra tambahan pelajaran-pelajaran sesuai dengan modul-modul di sekolah yang ada. Tapi waktunya memang nggak optimal ya, karena hari-harinya kan mereka dihabiskan oleh latihan. Hanya bisa di hari-hari jeda seperti Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu pun Minggu biasanya lebih banyak mereka kita kasih waktu free untuk relaksasi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Selebihnya kita juga menyambut baik penyelenggaraan kelompok umur 17 untuk Piala Dunia yang setiap tahunnya, karena kenapa? Di Piala Dunia itu akan banyak sekali talent-talent scouting internasional yang memantau tim-tim yang ikut di Piala Dunia. Nah, ini anak-anak kita punya kesempatan untuk juga ikut dipantau oleh talent-talent scouting dari internasional. Iya, exposure yang lebih luas ya berarti Pak Zaki. Iya, exposure-nya bisa lebih luas. Kemudian juga ya tentu saja tadi tantangan bagi mereka juga akan lebih tinggi ya. Maka dari itu kami dari federasi itu benar-benar bagaimana bisa menjaga kemudian mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya bagi perkembangan karir mereka masing-masing. Karena ini yang sangat penting sekarang bagi kelompok umur. Kita banyak sekali mendengar atau melihat cerita layu sebelum berkembang. Nah, Mas Yuke nih banyak sekali nih. Ya, kalau kita lihat kelompok-kelompok umur yang sebelumnya itu kan, ya mohon maaf, pada akhirnya banyak yang kemudian tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan berguguran. Karena ya berbagai macam faktor sih, ya. Tapi paling tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bagaimana kita mengelola mereka menjadi aset yang berharga, kemudian menjadi pemain profesional yang mudah-mudahan bisa bermain di luar negeri, kemudian bisa meningkatkan karir mereka. Nah itu sebetulnya. Baik, Pak Zaki, sebelum saya bergeser ke Bung Yuke, kemarin sempat ada beberapa pemain yang terkena cedera di bagian belakang kepala, bagaimana kondisinya? Oh, Fabio, alhamdulillah
hanya sekedar benturan, memar, tapi tidak ada yang serius. Kemudian juga beberapa pemain kemarin seperti Fandi yang di pundaknya juga karena jatuh yang tidak tepat, ini juga sudah dalam perawatan. Tapi semuanya semua siap tempur. Dan kemarin juga kan masih bermain luar biasa 2 pertandingan tersebut. Baik, saya ke Bung Yuke sekarang. Bung Yuke, mungkin ada 2 poin penting yang cukup menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Zaki soal apa catatan Anda mengenai anggota Timnas U17 yang layu sebelum berkembang dan kemudian harus menjadi PR siapakah untuk mempersering pertandingan atau TC-TC di kelompok usia 17? Nah, ini menarik ya. Jadi betul dikatakan Pak Zaki, dan itu saya kira sudah menjadi rahasia umum di kita ya. Semua tahu bahwa U17 ini adalah timnas kelompok umur pertama ya. Ini masa ya transisi dari remaja ke dewasa kan ya. Iya. Ini banyak sekali memang tantangan dan godaannya. Apalagi anak muda ini kan terkadang pertama mereka bisa dibilang star syndrome gitu ya. Gampang mudah jumawa, terus pengawasan yang kurang dari orang tua, lingkungan yang juga nggak mendukung. Kemudian yang kedua juga ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa sepak bola belum bisa menjadi tumpuan masa depan seorang anak gitu ya, sehingga ketika anaknya nggak terlalu kompetitif maka mereka sudah diarahkan ke akademik gitu ya, hilang lagi itu kan ya potensinya gitu. Terus yang berikutnya juga kompetisinya, karena setelah U17 itu kita nggak punya kompetisi domestik junior, nggak ada, kita hilang. Jadi bagaimana mereka bisa kita pantau kalau kompetisi jenjangnya itu nggak ada setelah 17, itu mau kemana? Kan Elite Pro Academy adanya sekarang 16, 18, 20. Tapi Elite Pro Academy itu cuma untuk 18 klub Liga 1. Jadi terlalu sedikit untuk kita mendapatkan kolam scouting. Nah, kalau anak-anak kita ini mau terus bisa terpantau dan jenjang setelah 17 tetap bisa kita lihat perkembangan mereka, kompetisinya harus dibuat. Tanggung jawab siapa itu, Bung Yuke? Iya. Ya pasti federasi lah. Iya. Kan federasi ini kan induk sepak bola. Tapi federasi dalam konteks pusat itu nggak bisa sendiri. Bagaimanapun federasi pusat itu tugasnya di tim nasional. Iya. Nah artinya federasi di lokal, di kabupaten, di kota gitu ya, di provinsi itu yang harus bekerja. Kan kebanyakan kan di sana itu boleh dibilang hanya menggelar kewajiban saja gitu ya. Bikinnya turnamen yang seminggu kelar gitu. Iya. Ya gimana gitu bisa dapat kualitas yang bagus. Pemain yang berkualitas, yang punya masa depan bagus adalah pemain dari hasil kompetisi, bukan dari turnamen. Gitu. Oke, baik. Bung Yuke, apa yang perlu diantisipasi setelah ini? Apakah kemudian melawan Afghanistan akan sangat mudah karena dikatakan sebagai tim terlemah di klasemen ini? Atau ada yang perlu diantisipasi setelah ini? Ya, pertandingan terdekat lawan Afghanistan saya kira ini cuma formalisasi ya, dan kita menang atau kalah itu nggak ada pengaruhnya, kita tetap juara grup. Kalah pun kita juara grup karena kita sudah unggul head to head dari Korea dan juga dari Yaman. Dengan situasi seperti itu ya buat apa juga kita turunin pemain utama, di eman-eman lah istilah orang Jawa, disayang-sayang ya. Lebih baik kita kasih kesempatan ke pemain-pemain yang belum pernah dapat menit bertanding di dua laga pertama kemarin. Itu realistis supaya kita juga dan tim pelatih juga bisa melihat seperti apa perkembangan pemain-pemain pelapisnya, bisa nggak mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa bersaing. Soalnya kan Pak Zaki juga mungkin tahu ya, ini skuad utama Coach Nova ini pemainnya ya itu aja. Iya. Dari lawan saya masih catat dari lawan Australia di kualifikasi, lawan Korea sampai kemarin lawan Yaman, itu starting 11-nya Tasya kalau kamu perhatiin itu sama, tidak persis berubah identik. Ya. Iya. Identik, 11-11-nya identik. Itu kan bukti ya bahwa kedalaman skuad kita tuh memang kurang gitu loh. Dan pelatih nggak mau berspekulasi, makanya besok lawan Afghanistan kesempatan tuh pelatih tuh lihat pemain-pemain yang belum bermain untuk ditampilkan. Kita kan semoga aja bisa dapat manfaat juga, kita punya dapat tambahan-tambahan inilah pemain-pemain yang punya potensi lain gitu misalnya. Iya, Pak Zaki, ini akan dilakukankah Jumat nanti rotasi pemain? Insya Allah kita akan melihat yang lainnya. Jadi nanti tunggu saja racikan dari Coach Nova. Mudah-mudahan nanti ada yang baru.
ya sesuai dengan keinginan Mas Yuke masukannya. Oke. Mbak, saya mohon izin terlebih dahulu karena ada acara yang lain. Oh, baik. Mohon izin pamit. Baik, terima kasih Pak Zaki Terima untuk kasih. waktunya bersama Mohon kami. doa dan dukungannya selalu untuk timnas U17 kita melangkah lebih lanjut di Piala Asia 2025 ini. Baik. Insya Allah kita akan bisa membuat prestasi yang lebih baik. Baik, Terima kita kasih. semua mendukung di Assalamualaikum. sini. Terima kasih Pak Zaki untuk waktunya bersama kami. Ya. Iya, saya ke Pak Muhammad sekarang. Ini kan kalau saya boleh bicara, tim ini kan bukan tim yang mendapat exposure sebesar tim kakak-kakaknya ya. Jadi memang tidak ada terlalu banyak tekanan yang terasa dan mereka kemudian memang kita bisa saksikan bermain sangat lepas, bermain dengan sangat nyaman, sangat lepas dari tekanan begitu. Tapi kalau menurut Anda sebagai orang tua, kira-kira setelah ini ketika targetnya makin lama makin tinggi nih Pak Muhammad, apa yang kira-kira Anda katakan kepada anak Anda dan mungkin juga pesan untuk teman-teman di timnas Serkan dengan Goli di U17 agar kemudian tetap solid, tetap tidak kemudian seperti kata Bung Yuke tadi jumawa karena memang masih sangat muda kemudian mendapatkan prestasi yang begitu gemilang tetapi tetap membumi dan tetap bisa memberikan performa terbaik. Ya, harapan saya sih buat anak-anak timnas yang usia 17 ini buat kedepannya bisa dibina terus sampai kalau bisa sampai senior ya. Mudah-mudahan biar tambah lebih kompak lagi, bisa lebih mendunia gitu. Mudah-mudahan semuanya dari yang timnas 17 ini tambah kompak lagi buat kedepannya. Kalau bisa, ya pokoknya intinya dibina terus dah sampai ke kalau bisa sih banyak yang main di Eropa juga gitu kan. Oke, harapannya bisa kemudian exposure-nya bisa ke kaca internasional begitu ya benar, Pak Muhammad. Oke, ada pesan khusus yang mungkin Anda katakan kepada Goli agar tetap membumi meskipun kemarin kan sudah mencetak gol, sudah makin terkenal nih namanya, makin menjadi pahlawan Indonesia apalagi mencetak sejarah pertama kali masuk Piala Dunia. Apa yang Anda katakan ke Goli? Buat Goli ya harapan saya sebagai orang tua tetap rendah hati dan tidak sombong, prestasinya ditingkatin terus sama semangat bertandingnya dan jangan pernah bosan untuk berlatih. Itu aja intinya. Oke, baik. Mudah-mudahan didengar. Kita sama-sama dukung di sini Pak Muhammad. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan pertandingan melawan Afghanistan, kalau Anda perkiraannya skornya akan berapa? Kalau ya antara 2-3 dah. 2-0, 3-0 lah. 2-0 atau 3-0? Iya. Oke, nanti kita sama-sama saksikan ya Pak Muhammad. Saya terakhir mungkin ke Bung Yuke. Bung Yuke, pertanyaan yang sama. Ini kan tim yang tidak mendapatkan exposure sebesar dari timnas senior, tidak ada banyak kontroversi atau tidak banyak kritikan terhadap tim ini, tetapi kemudian secara mengejutkan bisa melenggang dengan sangat mulus, justru masuk pertama ke Piala Dunia U17. Nah, apa pelajaran yang mungkin bisa diambil dari sini, Bung Yuke? Iya, memang semakin bagus tidak terekspos semakin baik ya. Jadi begitu ya rumusnya, lebih baik tidak terekspos ya supaya tidak ada tekanan, Bung Yuke. Iya, karena ini apalagi anak-anak ya, remaja ya. Betul sekali tadi kebijakan dari tim manajemen dan juga pelatih supaya anak-anak ini nggak mainan medsos ya, karena itu pengaruhnya besar sekali buat mereka ya, mengganggu lah ya. Jadi fokus aja. Kalau udah dewasa kan memang nggak bisa diatur tuh kalau soal medsos ya. Tapi kalau remaja kayak gini, memang mereka harus dijaga betul. Dan alhamdulillah ya, mereka bisa terhindar sehingga mereka fokus. Dan itu yang memang yang diharapkan gitu. Oke, tapi berarti menurut Anda setelah ini menjaganya seperti apa? Karena mungkin kan setelah ini akan ada libur, kemudian mungkin mereka akan terpapar dengan medsos, apalagi dengan semakin terlegitimasi bahwa mereka adalah tim pertama yang kemudian mencetak sejarah masuk ke Piala Dunia. Nama-nama mereka mungkin akan dikenal oleh publik. Bagaimana kira-kira akan menjaga anak-anak ini, Bung Yuke? Ya, saya kira pemantauan kontinu akan terus dilakukan ya oleh Coach Nova dengan timnya ya, dengan tim pelatihnya ya, dengan membuat grup dan membuat program ya supaya diikuti, dipantau. Kemudian juga harus ada support juga dari orang tua di rumah untuk ikut menjaga karena kan kalau mereka sudah dikembalikan otomatis tanggung jawabnya ke orang tua kan. Jadi harus ada kerjasama juga dengan orang tua. Jadi saling berkomunikasi sama-sama untuk kepentingan yang lebih baik buat anak-anak antara orang di rumah, keluarga, dan juga tim pelatih. Saya kira Coach Nova akan menyiapkan program tuh supaya para pemain ini walaupun sudah tidak berada di timnas, mereka tetap
membawa emblem di dalam hati mereka masing-masing. Emblem Garuda itu tetap mereka harus bawa tuh mana-manapun ya. Di saat mereka bersosial, saat mereka di rumah, mereka harus sadar bahwa mereka itu tetap representasi tim nasional. Itu mentalitas itu yang harus mereka punya gitu. Baik, prediksi melawan Afghanistan seperti apa Bung Yuke? Wah, ini agak tricky juga ya soalnya kemungkinan besar yang main pemain-pemain pelapis ya. Tapi kalau melihat bagaimana Afghanistan dibantai kemarin sama Korea 6-0 kalau tidak salah. Terus kalah juga dari Yaman 2-0. Memang ini lawan terlemah ya. Ya buat saya 3-0 udah cukup lah ya. 3-0 ya, oke. Kita akan sama-sama saksikan nanti seperti apa pertandingan melawan Afghanistan pada Jumat 11 April. Terima kasih Bung Yuke untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Muhammad Ya, sudah hadir ke Mbak. studio kami. Terima kasih, nanti kita akan sama-sama saksikan jalannya pertandingan. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali.